ilmu pengetahuan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita berjumpa lagi dalam video pendidikan agama Islam. Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Umayyah yang berpusat di Damaskus yang memerintah tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan pada Umayyah yang berpusat di Andalusia, yakni pada tahun 756 hingga 1031 Masehi. Kita mulai dari Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dengan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 14 Hijriah atau 661 Masehi. Ia sekaligus menjadi seorang khalifah pertama pada daulah tersebut. Tentang sejarah. Bagaimana awal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah? Bermula di masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun lamanya. Di awal kepemimpinannya, tepatnya 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era makmur dan sejahtera tanpa perpecahan dan perselisihan. Kemudian 6 tahun terakhir, mulailah timbul fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya. Utsman dituduh nepotisme dan menyalahi aturan kepemimpinan. Saat itu beberapa wilayah kacau balau. Utsman memerintahkan agar para gubernur mendengar dan memenuhi tuntutan pemberontak yang masih dinilai wajar selama tidak melanggar syariat Islam. Sistem pemerintahan. Abad yang dibagi ke dalam dua periode, yakni periode pertama antara tahun 661 hingga 750 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Kemudian periode kedua antara 756 hingga 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Tidak hanya masa pemerintahannya yang lama, Daulah Umayyah memiliki sejarah yang sangat panjang. Krisis pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sejarah lahirnya kekhalifahan Bani Umayyah diawali dengan krisis yang terjadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Ketika Khulafaur Rasyidin dipimpin oleh Utsman bin Affan, umat Islam sempat mengalami era paling makmur dan sejahtera. Namun, pada periode kedua kepemimpinannya terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Pada 655 Masehi, sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Utsman kemudian dibunuh oleh para demonstran yang menyerbu rumahnya. Khalifah Ali bin Abi Thalib 655 hingga 660 Masehi yang berkuasa setelahnya berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Di saat yang sama, tuntutan untuk membalas dendam atas pembunuhan Utsman pun meningkat hingga meletuslah Perang Jamal. Tokoh Bani Umayyah. Tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berhasil dalam membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Bani Umayyah ialah yang pertama, tokoh ahli ilmu hadis. Ilmu hadis mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Salah satunya Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr. Hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Amrah adalah anak angkat Siti Aisyah dan orang terpercaya
untuk menerima hadis dari Siti Aisyah. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri itu dianggap penulis hadis pertama pada masa Daulah Umayyah. Pembukuan hadis berikutnya oleh Ibnu Juraiz yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Ar-Rabi' bin Sabih yang wafat pada tahun 160 Hijriah. Dan masih banyak lagi ulama lainnya. Pembukuan hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi belum begitu sempurna. Pembukuan hadis mencapai sempurna pada masa dinasti Bani Abbas. Kemajuan Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah di Damaskus, perkembangan kebudayaan juga cukup yang pesat. Yang pertama, pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas, pos, dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dan peralatannya di sepanjang jalan. Selanjutnya, Muawiyah Abu Sufyan juga menjadikan hakim atau qadhi menjadi profesi tersendiri. Kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan, Bani Umayyah mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Ia juga memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, yakni 705 hingga 715 Masehi, meningkatkan pembangunan yang begitu pesat, diantaranya membangun panti-panti untuk orang yang cacat dan pekerjanya digaji secara tetap oleh negara. Kemudian membangun jalan raya yang menghubungkan antar daerah kekuasaan, membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, serta masjid-masjid yang megah. Seni arsitektur masa Bani Umayyah. Qasim bin Muhammad adalah salah satu tokoh yang paling dihormati dari generasi tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat Nabi. Ia lahir di Madinah dan merupakan cucu dari Abu Bakar Asy-Syiddiq, khalifah pertama. Poin-poin penting, latar belakang keilmuan, Qasim adalah seorang ahli fikih, hadis, dan tafsir. Ia adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah, sekelompok ulama besar yang meletakkan fondasi bagi hukum Islam. Kepribadian, meskipun berasal dari garis keturunan yang mulia, ia dikenal karena kesederhanaan, kerendahan hati, dan ketidakpeduliannya terhadap urusan politik. Ia memilih untuk fokus pada ilmu dan perbaikan umat. Untuk memahami peran Qasim, kita harus menengok masa kekuasaan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Masa ini, dari tahun 705 hingga 715 Masehi, 86 sampai 96 Hijriah, adalah puncak kejayaan Bani Umayyah. Al-Walid dikenal dengan julukan Khalifah Pembangun karena ia memulai proyek raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Proyek-proyek pembangunan kunci, Masjid Agung Damaskus, salah satu mahakarya arsitektur Islam, dibangun di atas lahan bekas kuil Romawi. Perluasan Masjid Nabawi. Al-Walid memperluas masjid di Madinah,